Selamat pagi anak-anak, kita akan mulai pelajaran hari ini masih pada materi yang sama, bab 2 tentang program linear. Silahkan dilihat kompetensi dasar dan indikatornya, indikator yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, contoh soalnya, diketahui luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan 360 meter persegi. Sebuah mobil dan sebuah bus masing-masing membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil Rp5.000 dan sebuah bus Rp15.000. Nah, penyelesaiannya ini seperti soal yang kita sudah pelajari kemarin. Kita buatkan dulu model matematikanya. Oke, kita misalkan mobil X, bus Y. Ini yang kita data di dalam tabel. Ya, sekarang model matematikanya kita tulis jadi 6X tambah 24Y lebih kecil 360 karena yang tersedia kan hanya 360. Artinya lebih kecil pada kesamaan yang pas. Oke, X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Di sini kita bisa lihat tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Oke, jadi tambahannya X, Y lebih besar 0, X, Y elemen bilangan cuaca. Nah, fungsi objektifnya ini Z sama dengan 5.000X tambah 15.000Y. Oke, sekarang kita mau mencari titik potong. Nah, kalau kita mau menentukan suatu nilai optimum kan kita harus cari titik potong biar kita bisa gambar grafik ya. Nah, berarti kita cari titik potongnya, kita buatkan pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan, jadi X tambah 4Y sama dengan 60. Ini saya sudah sederhanakan ya, untuk bentuk ini saya sederhanakan. Jadinya seperti ini. Untuk kalau X-nya 0 berarti Y-nya 15. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 60. Ini titik potong untuk persamaan ini. Yang berikut X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Kita ganti dengan sama dengan untuk cari titik potong. Oke, seperti ini jadi 0,30 dan 30,0. Berikutnya kita menggambar grafiknya. Nah, misalkan sumbu X kita gambarkan, sumbu Y. Sekarang kita input yang tadi titik potong ini untuk kita tulis di dalam grafik ini. Oke. Nah, yang tadi 60,0 kita tulis, 0,15 kita tuliskan itu oleh satu garis. Oke, terus 30,0 dan 0,30. Oke. Di sini kita dapatkan titik potong, perpotongan antara kedua garis ini. Nah, kita akan cari dulu titik potong ini, kira-kira nilainya berapa. Oke, kita bisa gunakan eliminasi dan substitusi ya. Kita mendahului dengan eliminasi X tambah Y sama 4Y sama dengan 60, X tambah Y sama dengan 30. Oke, berarti XX 0, tidak perlu tulis 4Y kurang Y, 3Y, 60 kurang 30, berarti Y sama dengan 10, karena 30 bagi 3, 10 ya. Kita substitusikan nilai Y ke persamaan ini. X tambah Y sama dengan 30, supaya kita bisa dapat nilai X. X tambah 10 sama dengan 30, X sama dengan 20 ya. Oke, maka kita mendapatkan titik potong di sini antara kedua garis ini 20,10. Nah, sekarang ini karena saya langsung arsit karena tadi pertidaksamaan kita itu kan lebih kecil, berarti untuk yang bagian ini. Oke, tadi kan 15X tambah 60Y lebih kecil sama dengan 360 kan. Berarti kalau kita pakai titik uji 0,0 seperti Ibu sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya dalam menentukan suatu daerah himpunan penyelesaian ya. Oke, jadi ini daerahnya di bagian sini. Terus hal yang sama juga kita lakukan ke pertidaksamaan yang ini, garis yang ini. Nah, ini ke sini. Berarti sekarang kita seperti ini. Misalkan daerah 1, 2, 3, dan 4.
Setelah itu kita mengingat bahwa di dalam model matematika itu kan punya batasan supaya kita menentukan daerah penyelesaiannya. Berarti kan di situ kita sudah tulis X-nya harus lebih besar 0, berarti kita ambil yang daerah X-nya yang lebih besar 0, berarti dari sini saja ya, lebih besar 0, dan juga Y harus lebih besar 0. Kalau Y lebih besar 0 kan ada di daerah sini. Nah, berarti yang memenuhi itu atau yang mendapat pendobelan arsiran adalah daerah ini. Misalkan saya kasih batasannya. Jadi untuk daerahnya itu P, O, P, Q, R. Atau singkat saja daerah pertama ya. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu terletak pada daerah pertama atau O, P, Q, R. Untuk yang ini saja. Oke, nah sekarang kita mencari nilai optimum. Karena di soal yang ditanyakan itu adalah nilai maksimum, maka kita tuliskan fungsi objektifnya Z sama dengan 5.000X tambah 15.000Y. Nah, kita mulai coba per tiap titik. Oke, tiap titik potong ya. Kita ambil titik P ini 20,10. Kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Oke, maka kita dapatkan 250.000. Nah, misalkan kita ambil lagi titik P, di sini 0,15 ya, kalau kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan kita dapat 225.000. Nah, kita ambil lagi titik R, kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif, kita dapatkan 150.000. Maka dari semua ini yang memiliki nilai maksimum atau yang paling terbesar yaitu 250.000. Jadi, jumlah maksimum yang diterima tukang parkir yaitu 250.000. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang K dan L dengan menggunakan dua buah mesin, yaitu A dan B. Untuk memproduksi barang K, mesin A harus beroperasi selama 3 menit dan mesin B selama 6 menit. Sedangkan untuk memproduksi barang L, mesin A harus beroperasi selama 9 menit dan mesin B beroperasi selama 6 menit. Mesin A dan B hanya bisa beroperasi tidak lebih dari 9 jam dalam sehari. Keuntungan bersih yang didapat untuk tiap barang K adalah Rp350.000 dan untuk tiap barang L adalah Rp700.000. Berapakah jumlah maksimum yang diperoleh pabrik tersebut? Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Seperti biasa kita misalkan terlebih dahulu. Setelah itu kita menggambar tabel, membuat tabelnya. Kita rekap semua dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dan kita tuliskan model matematikanya. Nah, berarti model matematikanya 3x tambah 9y lebih kecil sama dengan 540. Nah, 540 ini dalam menit ya. Karena di sini 9 jam, kalau kita bawa ke dalam menit berarti 540 menit. Oke, terus pertidaksamaan berikutnya 6x tambah 6y lebih kecil 560. Ini kan sudah diberitahu kalau mesin A dan B beroperasi tidak lebih dari 9 jam. Berarti sama-sama 560. Oke, syarat tambahnya XY harus lebih besar 0, XY elemen bilangan catat. Oke, untuk fungsi objektifnya di sini Z sama dengan 350.000 X tambah 700.000. Oke, sekarang kita cari titik potong. Berarti kita harus rubah dulu ke dalam bentuk persamaan seperti ini. Ini saya sudah sederhanakan ya. Ini saya sederhanakan dengan 3. Hanya bentuk persamaannya seperti ini. X tambah 3Y sama dengan 180. Ini titik potongnya. Terus yang pertidaksamaan kedua, ini saya sudah sederhanakan juga. Dalam bentuk sama dengan untuk cari titik potong seperti ini. Nah, titik potong ini kita ingat ya. Di sini 0,60 terus 180,0. Terus di sini 0,90, 90,0. Langkah berikut adalah kita menggambarkan grafiknya. Nah, kita menggambarkan grafiknya berarti oke, kita tulis sumbu X, sumbu Y. Kita tulis kembali titik yang tadi. Oke, ini garisnya. Nah, garisnya berarti ada satu titik di sini, perpotongan antara kedua garis ini. Maka kita cari dulu titik ini dengan cara eliminasi
keadaan substitusi. Oke, kita eliminasi dulu seperti ini, berarti 2Y 90, Y 45. Kita substitusikan nilai Y ke dalam salah satu persamaan. Oke, seperti ini, maka kita dapatkan X 45. Berarti titik ini, titik potong untuk kedua garis ini, 45, nah, ini kalau kita pakai titik uji, kalau yang lebih kecil sama dengan sudah pasti ke bagian sini ya. Bagian bawah. Ini juga bagian sini. Nah, karena kita mengingat, kita bagi lagi seperti yang tadi nomor 1 menjadi 4 daerah dan dibatasi oleh X lebih besar 0, berarti yang ada di daerah sini ya. Terus Y-nya lebih besar 0 ada di sini, berarti untuk bagian OPQR itu yang menjadi daerah himpunan penyelesaian atau daerah pertama ya. Nah, kita mulai menentukan nilai optimum karena sama seperti nomor 1 kita masih mencari keuntungan jumlah maksimum yang diperoleh. Berarti kita tulis ambil fungsi tujuan atau fungsi objektif sebagai patokan. Oke, kita lihat bahwa kalau kita ambil titik potong 45,45, maka kita dapatkan, kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, kita dapatkan 47.250.000. Nah, kita ambil lagi titik potong untuk yang ini 0,60. Kalau kita substitusikan ke fungsi tujuan, kita dapatkan 42 juta ribu. Oke, 42 juta ya. Dan jika kita ambil titik potong yang ini 90,0, maka kita dapatkan 31.500.000. Oke, jadi ternyata yang memiliki paling besar atau paling tinggi atau nilai maksimumnya ini terdapat pada titik ini 45,45 atau pada titik ini, maka jadi jumlah maksimum yang diperoleh pabrik tersebut yaitu 47.250.000. Baik, sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.